Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah pada hari ini kita masih kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Namun terlebih dahulu, marilah kita berdoa akan dipimpin oleh kelas. Pada kelas silakan memimpin doa. Doa mulai. Kemudian sebelum kita mulai pelajaran, kita SPI dulu, biar refresh dulu sebelum kita mulai pelajaran. Nanti kalau dibilang pagi, siang, sore, beda tepuk tangannya. Ya, pagi, siang, sore, malam. Ya. Anak sekalian, apakah masih ada yang ingat materi kita minggu lalu? Saya, Bu. Oh ya, tentang apa? Asmaul Husna. Iya, Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke. Asmaul Husna artinya adalah pengertian nama-nama Allah yang indah. Ya, Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik, yang indah, dan yang agung. Kemudian,
Asmaul Husnanya apa saja yang mana yang kita pelajari kemarin? Saya Bu. Oke, siapa? Aura. Ya, silakan Aura. Al-Alim Maha mengetahui. Al-Alim Maha mengetahui. Al-Khabir Maha memberitahu. Maha memberitahu. Al-Kabir. As-Sami Maha mendengar. Iya, As-Sami Maha mendengar. Allah mengetahui apa yang tidak manusia ketahui. Allah tahu ya apa yang manusia tidak tahu. Allah Maha melihat apa yang tidak manusia melihat. Ya, jadi Allah itu mengetahui, melihat, mendengar apa yang tidak manusia bisa melihat atau mendengar atau mengetahui. Itu materi minggu lalu. Sekarang kita masuk materi baru tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya. Tujuan yang harus disampaikan, yang kita capai adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Tujuan kedua, peserta didik dapat menyebutkan sebab-sebab sujud sahwi dan tilawah. Tujuan yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan dalil nakli, baik itu sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan pengertian sujud syukur? Saya Bu. Ya, silakan. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau terhindar dari bahaya. Iya, sujud syukur adalah dilakukan apabila kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau terhindar dari bahaya. Itu dikerjakan atau dilakukan satu kali dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Lalu yang kedua, siapa yang bisa menjelaskan pengertian sujud sahwi? Saya Bu. Ya, silakan. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada bilangan rakaat sholat. Iya, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan apabila kita melakukan kesalahan atau kekurangan atau kelebihan salah satu rukun sholat. Dilakukan 2 kali ya, dengan membaca subhana man la yanamu wa la yasbun. Ya, itu dilakukan pada saat sholat dan sebelum salam. Lalu yang ketiga, sujud tilawah. Ada yang bisa menjelaskan pengertian sujud tilawah? Saya Bu. Ya, silakan. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar sajdah. Iya. Jadi sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan satu kali ketika kita membaca atau mendengar ayat-ayat sejadah. Itu dilakukan ya, baik itu bisa dikerjakan pada saat sholat ataupun di luar sholat. Kemudian siapa yang bisa menyebutkan sebab-sebab kita melakukan sujud syukur? Saya Bu. Silakan. 1. Mendapat nikmat dari Allah. 2. Terhindar dari bahaya. Iya, itulah sebab-sebabnya kenapa kita melakukan sujud syukur. Ya, yang pertama mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua terhindar dari bahaya. Kemudian siapa yang bisa menjelaskan sebab-sebab sujud sahwi? Saya Bu. Silakan. Sebab sujud sahwi diantaranya 1. Lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti ruku atau sujud, ragu atau lupa jumlah rakaat sholat. 3. Lupa membaca doa kunut bagi yang terbiasa membacanya. 4. Lupa mengerjakan tasyahud awal. 5. Kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Iya, jadi itu sebab-sebab kita melakukan sujud sahwi, diantaranya ya lupa atau tertinggal salah satu rukun sholat, baik itu ruku maupun sujud, kemudian lupa melakukan tasyahud awal, kemudian kelebihan atau kekurangan jumlah rakaat, atau lupa membaca doa kunut bagi yang terbiasa membacanya. Ya. Kemudian yang kedua, siapa yang bisa menyebutkan sebab-sebab sujud tilawah? Saya Bu. Silakan, Aura. Sebab-sebab sujud tilawah adalah ketika kita membaca ayat-ayat sejadah baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Iya, sebab-sebabnya apabila kita membaca maupun mendengar ayat-ayat sajadah yang terdapat dalam Al-Quran, maka kita disunahkan melakukan sujud tilawah sebanyak 1 kali. Paham? Kemudian siapa yang bisa menjelaskan dalil nakli tentang
sujud syukur, sahwi, dan tilawah? Saya, Bu. Oh ya, silakan. Dalil nagari tentang sujud syukur terdapat dalam hadis riwayat Abu Dawud. Dalil nagari tentang sujud sahwi terdapat dalam hadis riwayat Muslim. Dalil nagari tentang tilawah terdapat dalam hadis riwayat Abu Bukhari dan Muslim. Iya. Jadi dalil nakli yang menjelaskan ketiga macam sujud ini terdapat hadis riwayat Abu Dawud, hadis riwayat Tirmizi, dan hadis riwayat Bukhari. Apakah sampai di sini kalian sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baiklah, kalau memang tidak ada, Ibu akan membagikan kalian beberapa kelompok menjadi 3 kelompok untuk mengerjakan lembar kerja yang sudah akan Ibu berikan. Bagaimana? Sudah? Sudah. Kalau sudah, masing-masing anggota kelompok, kelompoknya akan mempresentasi tugas atau hasil diskusinya maju ke depan. Ya, kepada kelompok siapa dulu? Kelompok 1, silakan kelompok 1. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kami, yaitu tentang pengertian sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Yaitu sujud syukur adalah sujud yang dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari mara bahaya. Sujud ini dilakukan 2 kali. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika kita membaca ayat-ayat sajadah atau kita mendengar ayat-ayat sajadah. Demikian pemaparan diskusi dari kelompok 1. Barangkali ada yang bertanya di antara kelompok yang lain? Ayo, silakan. Pada saat bukan sahwi, doa apa yang kita baca? Doa yang kita baca pada saat sujud sahwi adalah Subhanallah sebanyak 2 kali sebelum salam. Ya, ada lagi? Tidak ada, Bu. Tidak ada lagi. Kita beri tepuk tangan dulu. Baik, itulah hasil dari kelompok kami. Kalau ada salah, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan LKPD yang diberikan oleh Ibu menyebutkan sebab-sebab melakukan sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Sebab-sebab sujud syukur antara lain memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari bahaya. Sebab-sebab sujud sahwi diantaranya lupa tidak melakukan salah satu rukun salat seperti rukun atau sujud. 2. Ragu atau lupa jumlah rakaat. 3. Lupa membaca doa kunut bagi orang-orang yang terbiasa kunut. 4. Lupa mengerjakan tasyahud awal. 5. Kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Sebab-sebab sujud tilawah yaitu apabila kita membaca ataupun mendengar ayat-ayat sajadah, contohnya Al-Quran surah Al-A'raf ayat 206 dan Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 15. Dari sini apakah ada yang mau
Ada lagi pertanyaan? Ya. Ya, beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, yang terakhir kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dalil nakli tentang sujud sahwi terdapat dalam hadis riwayat Muslim. Dalil nakli tentang sujud tilawah terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Apakah boleh kita melakukan sujud tanpa sebab-sebabnya? Tidak boleh, karena kita melakukan ketiga sujud tersebut harus ada sebabnya, sebagaimana yang terdapat dalam hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Bukhari dan Muslim. Terima kasih atas jawabannya. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum. Baiklah anak sekalian, demikianlah hasil pengembangan diskusi masing-masing kelompok. Dapat kita simpulkan bahwasannya sujud syukur itu adalah dilakukan apabila kita mendapat suatu kenikmatan, mendapat kabar gembira, dan juga sujud syukur itu dilakukan apabila kita terhindar dari marah bahaya. Jika itu terjadi pada diri kita, maka kita disunahkan melakukan sujud sebanyak satu kali. Yang kedua itu adalah sujud sahwi. Sujud sahwi itu dilakukan apabila kita tertinggal atau meninggalkan atau dengan lupa salah satu rukun sholat, contoh ruku, yang lupa ruku, lupa sujud. Kemudian dalam sholat lupa membaca doa kunut bagian terbiasa, atau kelebihan juga jumlah rakaat atau kekurangan jumlah rakaat pada saat sholat. Yang ketiga itu adalah sujud tilawah. Sujud tilawah itu dilakukan apabila kita membaca ataupun mendengar ayat-ayat sajadah yang terdapat dalam Al-Quran. Baik, itu pengertian daripada ketiga macam sujud. Kemudian selanjutnya sebab-sebab kita melakukan sujud syukur. Yang pertama itu tadi mendapat kabar gembira atau terhindar dari mara bahaya. Yang kedua itu adalah sebab kita melakukan sujud sahwi apabila terjadi atau kelupaan atau tertinggal salah satu rukun sholat. Sebab kita melakukan tilawah adalah apabila kita mendengar ataupun kita sendiri membaca ayat-ayat saja. Kemudian mengenai dalil nakli terhadap ketiga sujud ini terdapat hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Bukhari, Muslim, ya, itu mengenai hadis atau dalil nakli yang membahas ketiga sujud ini. Ya, sudah syukur berapa kali? Sudah syukur berapa kali? Satu kali. Kalau sudah sahwi berapa kali? Sujud tilawah? Satu kali. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Apakah kalian puas? Senang belajar hari ini? Marilah kita akhiri dengan sama-sama membaca lafal hamid. Kami terlebih dahulu memberikan tugas untuk di rumah. Tugas di rumah itu adalah menulis dalil atau hadis yang berhubungan dengan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Itu tugas di rumah. Kemudian pertemuan yang akan datang kita akan membahas tata cara dan hikmah daripada ketiga sujud. Kita bertemu di pertemuan yang berikutnya. Ya, kita berdoa dulu. Kemudian kita silakan berdoa sebelum Iya.